Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirdana Vitasari, mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai self-concept ataupun konsep diri, salah satu topik penting yang berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memahami dan memandang dirinya sendiri. Video ini disusun sebagai bagian dari UAS mata kuliah Estetika Humanisme, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep diri beserta penerapannya. Self-concept atau konsep diri dapat didefinisikan sebagai cara seseorang memandang, memahami, dan menilai dirinya sendiri yang mencakup aspek pikiran, perasaan, serta keyakinan mengenai jati dirinya. Konsep diri ini menjadi dasar bagaimana seseorang berperilaku, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, serta mengambil keputusan dalam hidupnya. Salah satu tokoh psikologi humanistik yang secara khusus membahas konsep diri adalah Carl Rogers. Menurut Rogers, konsep diri terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah self-worth atau harga diri, yaitu sejauh mana seseorang menilai dirinya sendiri berharga. Yang kedua adalah self-image atau gambaran diri, yaitu bagaimana seseorang memandang fisik maupun kepribadiannya. Lalu yang ketiga adalah ideal self atau dirinya sendiri yang ideal, yaitu gambaran mengenai sosok yang ingin dicapai oleh seseorang yang mencerminkan tujuan dan aspirasi hidupnya. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk cara pandang individu terhadap dirinya sendiri secara menyeluruh. Selanjutnya, penting untuk memahami perbedaan antara real self dan ideal self. Real self merupakan gambaran diri seseorang yang sesungguhnya pada saat ini, lengkap dengan kelebihan maupun keterbatasan yang dimiliki. Sementara itu, ideal self merupakan gambaran mengenai sosok yang ingin dicapai oleh seseorang, biasanya dipengaruhi oleh tujuan hidup, ekspektasi lingkungan, maupun norma sosial yang berlaku. Dalam praktiknya, seringkali terdapat jarak atau kesenjangan antara real self dan ideal self pada seseorang. Sebagai contoh, saya pribadi, saya memiliki kesulitan dalam menyeimbangkan peran saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya adalah seorang pekerja, saya juga seorang mahasiswa, saya juga seorang istri, seorang anak, dan saya juga punya hobi ataupun kepribadian diri saya sendiri. Namun seringkali saya hilang arah karena saya tidak bisa menyeimbangkan beberapa peran ini sekaligus. Jadi saya seringkali agak agak messy atau berantakan, agak loncat-loncat dalam melakukan pekerjaan karena bingung dalam menyesuaikan dan menyusun semua peran ini dalam waktu yang bersamaan. Sementara ideal self yang ingin saya tuju adalah saya ingin menjadi pribadi yang lebih teratur dalam peran-peran di kehidupan saya sehari-hari. Saya tahu kapan saya harus menjadi seorang pekerja atau pegawai. Saya tahu kapan saya harus menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang istri dan seorang anak. Dan juga saya ingin nyaman saat saya menjadi diri saya sendiri dengan hobi saya, passion saya, dan hal-hal yang saya sukai. Sebenarnya itu yang ingin saya capai, menurut saya ideal, namun seringkali itu tidak semudah yang saya kira untuk melakukan dan menyusun semua tugas-tugas itu. Nah, menurut Rogers, apabila real self dan ideal self berada dalam kondisi selaras, keadaan tersebut disebut sebagai congruence. Dan kondisi congruence ini mendorong individu untuk berkembang secara psikologis dengan lebih baik. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan yang cukup besar antara keduanya, kondisi tersebut disebut incongruence, yang dapat berdampak pada penurunan harga diri serta munculnya perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Itu yang seringkali saya rasakan juga. Dengan demikian, semakin selaras antara kondisi diri saat ini dengan diri yang dicita-citakan, maka semakin sehat pula kondisi psikologis individu tersebut. Konsep diri seseorang terbentuk melalui berbagai faktor. Di antaranya adalah pengalaman masa kecil,
penilaian keluarga dan teman terdekat, lingkungan pendidikan, latar belakang budaya, juga pengaruh media sosial ya, yang saat ini mungkin semua orang pasti memiliki media sosial dan terpengaruh oleh apa yang dikonsumsinya di akun pribadinya. Apalagi pada era digital ini, sosial media itu sangat berperan besar dalam membentuk cara pandang individu terhadap dirinya sendiri, mungkin juga lebih sering membanding-bandingkan dengan apa yang dilihatnya, tapi juga mungkin bisa menjadi motivasi dari apa yang dilihatnya. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun konsep diri yang lebih sehat. Yang pertama adalah menerima diri sendiri secara utuh, baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki. Bahwa semua orang itu unik, semua orang punya kelebihannya, punya kekurangannya, dan kita harus mengetahui dan menerima apa sih kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri untuk dipergunakan menyusun konsep diri yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah menghindari kebiasaan membandingkan diri sendiri secara berlebihan dengan standar orang lain, terutama standar yang ditampilkan di media sosial. Itu yang saya bilang tadi, apa yang kita konsumsi di media sosial seringkali berujung tidak sehat, yaitu dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan standar orang lain yang mungkin sulit untuk dicapai, padahal bisa juga cukup sekedar menjadi motivasi tambahan. Lalu yang ketiga adalah berfokus pada progres pengembangan diri secara bertahap, mengingat konsep diri bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan, melainkan berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup. Mungkin itu kesimpulan dari yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa apa yang kita lihat sehari-hari bisa kita jadikan fokus untuk mengembangkan diri sendiri dibandingkan dengan menginginkan sesuatu secara instan dan membanding-bandingkannya dengan orang lain.